Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kami dari Distrik 2 Selindung melalui kanal YouTube akan menyapa Bapak Ibu sekalian sebelum kita melakukan aktivitas harian kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang berkati Tuhan, nats yang baru saja kita dengarkan secara struktur adalah bagian dari khotbah Petrus pada peristiwa Pentakosta. Setelah 120 orang murid berkumpul, berdoa dan penuh Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan orang-orang yang mendengarkan khotbah itu sangat terharu sehingga mereka berkata, "Apa yang kami harus lakukan?" Nah, inti pokok khotbah Petrus adalah proklamasi bahwa Yesus dari Nazaret yang disalibkan namun bangkit kembali adalah Mesias dan Tuhan yang dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, topik renungan kita adalah hidup yang dibaharui. Ketika saya membaca nats ini atau mempersiapkan renungan ini, saya teringat dengan sebuah kisah keluarga yang sedang mengalami masalah, cekcok, ribut, bahkan sudah berkepanjangan. Masalah itu bahkan sudah sampai kepada pihak keluarga pria maupun keluarga perempuan. Mereka terkadang diam-diamannya sampai berminggu-minggu, marah-marahan, tidak ada yang mau mengalah. Suatu ketika seorang sahabat yang mengetahui masalah mereka mengunjungi mereka. Mereka diajak berdoa dan firman pasal yang kedua Kisah Para Rasul ayat yang ke-37 dan 38 dibacakan, dijelaskan di dalam doa. Akhirnya si keluarga tadi yang bermasalah, mereka berkomitmen untuk bertobat dan saling mengampuni. Mereka terima Roh Kudus di dalam hati untuk menuntun mereka. Sebagai hasil, keluarga tersebut lebih harmonis, lebih penuh kasih dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang baru saja kita dengarkan yang menjadi renungan hari ini sangat penting di dalam kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi, individu, maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Sebab sadar atau tidak sadar, kita saat ini sedang menghadapi masalah yang semakin komplit secara pribadi maupun secara keluarga. Apa masalah-masalah yang kita hadapi? Komunikasi yang terputus, kebuntuan dalam masalah yang sering terjadi akibat dari komunikasi yang terputus. Namun Roh Kudus menolong kita sehingga komunikasi dapat pulih. Oleh pertolongan Roh Kudus kita memiliki pendengaran yang semakin aktif. Juga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi perkataan-perkataan yang membangun. Jadi ketika kita semakin mampu mendengar dengan baik, maka kita juga dan perkataan-perkataan kita perkataan-perkataan yang membangun, maka di sana akan terjadi komunikasi yang lancar. Yang kedua, konflik yang tidak terselesaikan. Konflik di mana-mana. Saat ini konflik di mana-mana yang boleh mengakibatkan perpecahan dan merugikan banyak pihak. Juga ada banyak keluarga yang mengalami konflik. Bahkan konflik yang berlarut-larut, berkepanjangan, tidak terselesaikan. Namun pertobatan dan pengampunan yang diajarkan pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 menjadi kunci rekonsiliasi bagi
setiap yang berkonflik. Yang ketiga, pengaruh dunia luar atau dunia sekitar. Pengaruh dunia sekitar atau dunia luar itu sangat besar pengaruhnya terhadap kita, baik secara individu maupun bagi setiap keluarga. Ada yang hanyut oleh pengaruh dunia luar atau dunia sekitar, tetapi ada juga yang mampu bertahan. Mampu bertahan karena apa? Karena kita sadar, sebab kita sudah memiliki identitas yang baru sebagai pengikut Kristus. Sebab melalui baptisan memberi kekuatan bagi setiap pribadi maupun keluarga untuk tetap berpegang pada nilai-nilai iman. Jadi ketika kita menyadari kita adalah seorang Kristen, kita berpegang pada nilai-nilai iman yang benar, dan kita tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh nilai-nilai dari dunia sekitar atau dunia luar. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dari renungan yang baru saja kita dengarkan, kita diingatkan bahwa Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 yang baru saja kita dengarkan bukan sekedar laporan sejarah peristiwa masa lalu, tetapi panggilan hidup bagi setiap individu maupun keluarga Kristen untuk tetap berakar di dalam Kristus. Keluarga atau pribadi yang tetap dibaharui dan senantiasa hidup dalam pertobatan, mendalami iman dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan pertobatan, baptisan, tuntunan Roh Kudus, baik pribadi maupun keluarga dapat menjadi benteng iman yang kokoh di tengah dunia yang berubah. Dan yang ketiga, mari hidupi kebenaran ini di dalam segala aspek kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami syukuri firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Tuhan, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami telah Engkau pulihkan dan memiliki identitas yang baru sebagai umat Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi, Engkau berkati setiap keluarga atas masalah-masalah, sehingga setiap keluarga maupun secara pribadi kami menang atas pergumulan-pergumulan dan menjadi saksi Kristus, saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, layanan kanal YouTube dari Distrik Dua Selindung tetaplah di dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kita dan tetap setia untuk mengikuti kanal YouTube Distrik Dua Selindung. Tuhan memberkati. Pergumulan-pergumulan